Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita kembali bersama-sama bersekutu melalui ibadah keluarga bersama-sama dengan keluarga Nyonya Tabita Takna dan keluarga Ordien F. Supusepa. Bukan suatu kebetulan kita dipertemukan pada saat ini, tapi semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri, kita menghadap hadirat Tuhan saat ini. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri dan bersama-sama menyanyikan pujian Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh curahkan kurnia. Ayat yang kedua, Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk kembali, mari kita akan bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia sendiri berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak.
bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi ibadah kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari pujian firman Allah, Jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon kekuatan kepada-Nya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami senantiasa mengaturkan pujian dan syukur, serta sembah kami senantiasa kami alamatkan kepada Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup, dan di tangan-Mu lah segala kuasa diletakkan, bahkan hidup dan masa depan kami ada di dalam kekuasaan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semua, sehingga kami boleh kembali dipersekutukan satu dengan yang lain dalam penyembahan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memakai keluarga kekasih kami, Nyonya Tabita Ta'anak, dan keluarga kekasih Audrian F. Supusepa untuk menjadi sarana pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Dan karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dimampukan untuk mengerti maksud dari firman-Mu. Dan Roh-Mu jugalah yang akan memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur Hallel, Mazmur 106, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 106 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan,
demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema renungan kita untuk malam hari ini berdasarkan perikop bacaan kita, yakni hidup dalam kasih setia Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih buat keluarga Oma Tabita Taknak dan juga keluarga Odrian Supusepa yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Shalom dan salam sehat bagi kamu semua. Mazmur 106 ini diberi judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Mazmur ini saudara-saudara memperlihatkan dengan jelas bahwa dalam keberdosaan umat Israel, dalam kesalahan dan pemberontakan mereka, ternyata ada Allah yang selalu setia dengan kasih-Nya untuk menyambut, memulihkan, dan mengampuni mereka. Walaupun umatnya selalu berdosa, Israel selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan, selalu membangkitkan amarah Tuhan. Namun Tuhan selalu mengingat akan kasih setia-Nya kepada umat-Nya, karena janji yang kekal yang telah Ia ikat kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga saudara-saudara, Mazmur ini merupakan mazmur pujian, bukan terhadap dosa dan pelanggaran, tetapi pujian terhadap kasih setia Tuhan, dan sekaligus permohonan umat untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dalam Mazmur ini saudara-saudaraku diungkapkan bagaimana perjalanan panjang dari kehidupan umat Israel yang selalu diwarnai dengan pemberontakan. Kalau kita membaca secara tuntas, akan tergambar sebuah rentan sejarah di mana bangsa ini selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Teristimewa perjalanan kembara panjang dari Mesir ke Kanaan. Betapa Tuhan selalu mempedulikan keadaan mereka. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Musa, mereka mempersalahkan Harun, lebih-lebih lagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pemberontakan itu, Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya dan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan, yakni air. Pun demikian, dalam perjalanan kembara padang gurun, mereka terus melakukan pemberontakan, mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan roti, tidak mendapatkan daging. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya
dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, yakni roti melalui manna dan daging melalui burung puyuh. Sehingga saudara-saudara, segala keperluan hidup umat dipenuhi oleh Tuhan, tetapi di balik semua itu umat menyatakan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Sekiranya kita ada pada posisi Tuhan, dan Israel adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan yang baik terhadap mereka. Kita menolong mereka. Apapun yang mereka minta, kita memberikan kepada mereka. Tetapi balasan yang kita terima hanyalah pemberontakan, hanyalah sungut-sungut, hanyalah umpatan. Tentu sebagai manusia biasa, hati kita akan sakit. Tetapi Tuhan menyatakan empati yang begitu dalam, sekalipun umat selalu memberontak. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 106 menjadi ingatan kepada anak-anak Israel agar mereka tidak mempertontonkan karakter sama seperti nenek moyang mereka. Yang sekalipun mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, selalu ditopang dan diberikan apa yang diperlukan, namun mereka memberontak. Mazmur ini dituliskan secara khusus supaya anak-anak Israel hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, agar kasih dan kesetiaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan menjadi perenungan bagi kita semua melalui Mazmur ini. Yang pertama, sebuah ajakan dari sang pemazmur agar kita selalu mensyukuri kehidupan. Pada ayat yang pertama itu sudah sangat jelas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Coba saudara-saudara, kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Layakkah kita menerima kebaikan Tuhan? Layakkah kita ini diberkati olehnya? Hidup kita dilimpahi dengan segala kasih karunia dan rahmat. Layakkah? Sebab jujur hari-hari kita senantiasa diwarnai oleh pemberontakan. Hari-hari kita tidak pernah luput dari segala kesalahan dan kekeliruan. Layakkah kita menerima kasih dari Tuhan? Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari keadaan ini, bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihi, namun Tuhan toh tetap mengasihi kita, maka siapakah yang tidak bersyukur karenanya? Ketika kita merasa bahwa kita tidak layak untuk ditolong oleh seseorang, karena kita sudah menyakiti hatinya, tetapi kenyataan orang yang kita kasihi itu justru menolong kita, justru mengangkat kita. Tidakkah hal ini menjadi tamparan bagi kita, sehingga kita menyatakan tanda syukur kepada yang bersangkutan? Demikianlah posisi kita di hadapan Tuhan. Ketidaklayakan kita untuk menerima kasih dan berkat-Nya. Namun Tuhan tetap memberikan hal itu kepada kita. Mau tidak mau, kita harus bersyukur di hadapan-Nya. Betapa Tuhan baik kepadaku. Sekalipun hidupku berdosa, Ia tetap memberkati hidupku. Betapa Tuhan baik kepadaku. Sekalipun saya melakukan pelanggaran,
tangannya tetap terbuka menyambut saya dan menyebut saya sebagai anaknya. Ingat perumpamaan anak bungsu yang hilang. Tidakkah ia telah menyakiti hati bapaknya? Ia telah meninggalkan rumahnya. Ia telah membawa warisan yang menjadi haknya, yang sesungguhnya tidak pantas ia terima selagi ayahnya masih kuat. Ia menodai martabat keluarganya dengan pergi ke tempat lain, lalu hidup bersama dengan perempuan-perempuan pelacur, bermabuk-mabukan dan berpesta pora. Ini menjadi tamparan bagi sang bapa. Keluarga yang baik, keluarga yang disegani, keluarga yang dihormati. Coba bayangkan saudara-saudara, betapa kita melakukan hal yang sama seperti anak bungsu ini. Dan hal itu dilihat oleh orang lain. Tentu ini menjadi tamparan bagi Tuhan. Kita tahu tentang apa yang baik, tetapi dalam hidup kita yang kita lakukan adalah hal yang jahat. Kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, melanggar hukum Tuhan. Tetapi kenyataan dalam hidup itu kita lakukan. Kita tahu bahwa berkata kotor dan mengata-ngatai orang itu tidak baik. Namun kenyataan dalam hidup kita selalu mengucapkan hal yang demikian. Orang lain mendengarkan, mata orang lain melihat, telinga mereka mendengar segala ucapan bibir kita. Betapa hal ini menjadi tamparan bagi Allah ketika mereka berkata, oh begitukah kehidupan orang-orang percaya, begitukah kehidupan seorang Kristen. Tetapi realita Alkitabiah berbicara lain. Sekalipun kita telah meludahi muka Allah, tetapi Allah tetap menanti kita. Tangannya tetap terbuka untuk menyambut kita. Itulah yang dipertontonkan dalam kisah anak yang hilang. Bapa menanti dengan setia. Ketika anak itu kembali, ia sadar akan kesalahannya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap sorga. Tetapi tidak satu pun kata keluar dari mulut sang bapa untuk mengumpat dan memarahi si anak. Selain ucapan, mari kita berpesta pora sebab anakku telah mati namun hidup kembali, ia telah hilang namun kutemukan kembali. Apa yang dilakukan sang bapa terhadap sang anak ketika anak itu sendiri telah membawa pergi segala hartanya. Tetapi yang dilakukan oleh sang bapa, ia mengganti pakaian anak itu dengan pakaian yang mahal, memasangkan cincin emas di jarinya, dan memasangkan kasut di kakinya. Tidakkah ini menjadi gambaran yang sempurna bagaimana kesetiaan Tuhan untuk menyambut kita dan memulihkan keadaan kita. Dan sebagai orang-orang yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, wajar dan patut bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, melalui Mazmur ini, kita dituntut untuk hidup di bawah otoritas Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan mengikuti segala hukum dan perintahnya. Ayat yang ketiga, takut akan Tuhan. Itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita hari demi hari. Takut yang bagaimana? Takut yang ditunjukkan dalam ketaatan penuh untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Kepada anak-anak Israel sebelum mereka melangkah memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan pesan ini di dalam Ulangan pasal 28. Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Ketaatan untuk hidup berdasarkan hukum dan ketetapan Tuhan bukan menjadi keuntungan bagi Tuhan semata, tetapi menjadi keuntungan dan berkat besar bagi kehidupan kita.
Allah Maha Kaya. Ia tidak membutuhkan lagi apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah sangat mengharapkan supaya hidup kita diberkati. Bagaimana supaya hidup kita diberkati? Hiduplah berdasarkan firman-Nya, hiduplah dalam ketaatan penuh pada perintah-Nya, maka kasih dan rahmat Tuhan akan melimpah dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita harus bangun pengharapan yang pasti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sehingga ketika tantangan dan persoalan kehidupan melanda hidup kita, kita tidak akan pernah cepat berputus asa. Kita harus bangun keyakinan yang kokoh bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Sama seperti lantunan pujian Israel, Kile Olam Asdo. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak berubah di dalam kasih-Nya. Apapun tantangan dan persoalan yang melanda kehidupan kita, Ia selalu setia untuk menolong kita. Karena itu bangun pengharapan yang pasti, iman yang pasti, keyakinan yang teguh bahwa di dalam Tuhan hidup kita terjamin. Nah, firman Tuhan ini saya persembahkan secara khusus buat orang tua kekasih Oma Tabita Ta'nak yang pada hari ini boleh berulang tahun, tepatnya pada hari kemarin. Pun demikian buat saudari kekasih Ibu Yunova Supusepa yang pada tanggal 14 hari Minggu kemarin juga berulang tahun. Mari kita syukuri betapa dahsyatnya kasih dan kuasa Tuhan yang telah menopang perjalanan kehidupan. Sehingga apapun yang akan kita hadapi ke depan tidak akan menggoyahkan keyakinan kita bahwa Ia akan terus mengawal kita, Ia akan terus menjaga kita, dan Ia akan terus memberkati kehidupan kita. Selamat buat Oma Ta'nak, selamat buat Ibu Yunova. Kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidupmu. Pun demikian bagi kita seluruh sidang jemaat, mari kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Demikianlah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta yang mengajarkan kepada kita, mari tetap setia kepada Tuhan, taat melakukan kehendaknya dengan takut akan Dia, serta terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita di dalam Tuhan. Sambil persembahan kita jalankan, kita akan mengiringinya dengan pujian terima kasih ya Tuhanku. Dan firman Tuhan datang menyapa kita dengan mengatakan, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Pujian terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, besar kasih dan setia-Mu atas hidup kami. Walau sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima kasih-Mu, tidak layak hidup kami diberkati, sebab hari-hari kami dipenuhi dengan kesalahan, dipenuhi dengan dosa. Namun Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan limpah dalam segala rahmat. Engkau tidak menolak kami. Justru Engkau terus menanti dan bahkan menyambut kami serta memulihkan hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman ini di hati kami. Sehingga sungguh-sungguh kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik. Senantiasa hidup berpadanan dengan firman-Mu dan berpengharapan di dalam Kristus. Kiranya firman ini meneguhkan seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh dan setiap mereka yang selalu setia mengikuti ibadah penyembahan bersama-sama dengan Jemaat Masaleh. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati keluarga kekasih kami, Ibu Tabita Ta'nak. Kami bersyukur kepadamu, sebab pada hari kemarin, Tuhan mengaruniakan pertambahan usia bagi orang tua kekasih kami. Kami sadar Tuhan, bahwa hidup ini ada di dalam kuasa-Mu. Kami tidak mampu menambah barang sehasta dari perjalanan hidup kami. Terlebih bagi Oma Tabita Ta'nak yang selama ini dalam kelemahan tubuh. Dahsyat kuasa-Mu menopang hidupnya. Kasih-Mu mengawal hidupnya. Malaikat-Mu memagari kehidupannya. Sehingga sampai saat ini, ia masih boleh ada sebagaimana ia ada. Teguhkan dan kuatkan iman dan pengharapannya. Melalui pertambahan usia yang Engkau anugerahkan, ia akan terus menaruh harap kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan memberikan apa yang terbaik menurut ukuran kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus menopang di dalam doa akan kondisi orang tua kekasih kami. Kiranya kuasa Tuhan terus bekerja untuk memberikan kesembuhan di tengah menurunnya kondisi daya ingat orang tua kekasih kami. Tuhan tahu apa yang terbaik baginya. Karena itu berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, serta perawatan yang terus dia terima. Sehingga melalui semua itu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu boleh dialami. Dikaruniai kiranya kekuatan dan kesabaran di dalam menjalani masa-masa sulit, menikmati dan mengalami kelemahannya, dengan terus berpengharapan bahwa tangan Tuhan memberkati dan meneguhkan kehidupannya. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab orang tua kekasih kami beberapa waktu lalu dalam keadaan batuk pilek, namun dengan pertolongan-Mu ia boleh kembali pulih. Kami berdoa secara khusus buat saudara kekasih kami Esther, yang selalu setia merawat ibunda kekasih. Tuhan terus jaga, lindungi dan pelihara. Roh hikmat dan kearifan Engkau anugerahkan, sehingga ia tetap kuat dan sehat untuk merawat orang tua kekasih. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi pandemi yang masih mewabah. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyatakan perlindungan-Mu selama masa-masa sulit menjalani pandemi COVID-19. Engkau memagari orang tua kekasih kami, menjauhkan dari segala yang jahat,
Pun demikian buat saudara kekasih kami Esther, lanjutkan kasih karuniamu untuk perjalanan ke depan. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau memberkati Yulivia, Yirko, Yovan, dan cucu-cucu kekasih. Teristimewa cucu-cucu yang sedang ikut tes PNS, kiranya dilapangkan jalan untuk meraih keberhasilan, agar mereka boleh menyaksikan kasih dan rahmat-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus menaruh harap kepadamu Tuhan, sebab kami sungguh yakin dan percaya ketika Engkau bertindak untuk memberikan yang terbaik, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menghentikannya. Ketika Engkau membuka pintu bagi cucu-cucu kekasih, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat menutupnya. Pun demikian, kiranya Tuhan mengaruniai hikmat, akal budi dan kepandaian bagi semua cucu yang masih dalam bangku pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang ada. Diberkati mereka untuk meraih masa depan. Memberkati keluarga kekasih Salawati Ta'anak di Palu, di Bekasi, di Medan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Diberkati kiranya Hero dalam pekerjaannya. Pun demikian memberkati Ade, Hari, agar tetap setia dalam pengiringan, mengikuti jalan Tuhan, dan kasih setia Tuhan dinyatakan untuk hidup dan masa depannya. Memberkati semua anak-anak dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Biarlah kebaikan, kasih dan rahmat Tuhan akan terus melimpah hari demi hari. Bahkan keberhasilan, kesuksesan tetap menjadi milik mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat keluarga kekasih Odrian Supusepa. Mari Tuhan berkati kekasih kami di dalam mengemban tanggung jawab selaku kepala keluarga. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah mendengarkan doa kekasih kami, doa keluarga dan doa jemaat, di mana kekasih kami Bapak Gisel, Bapak Odrian telah mendapatkan pekerjaan yang baru. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melapangkan jalan keberhasilan di dalam mengemban tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sehingga ia dapat menghidupi rumah tangganya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kurniakan hikmat dan kearifan, roh takut akan Tuhan, agar ia mampu untuk mengayomi kehidupan rumah tangga. Kami bersyukur buat istri kekasih, Mama Gisel, yang pada hari Minggu kemarin Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Terima kasih Bapa. Kiranya pertambahan usia ini semakin memberi motivasi bagi kekasih kami untuk terus berkarya, bahkan mengangkat tanggung jawab pelayanan bersama selaku teman majelis gereja. Karuniakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, sehingga ia dapat menata rumah tangganya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui seorang istri di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Memberkati anak kekasih Gio di Palopo dalam studinya di tingkat sekolah menengah atas. Biarlah kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya meraih masa depannya. Memberkati anak kekasih Gisel di dalam masa pertumbuhannya. Mari Tuhan terus nyatakan yang terbaik, mengawal hidupnya, memberkati hidupnya, dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat dalam tumbuh kembangnya baik fisik maupun rohaninya. Sehingga anak dan cucu kekasih kami Gisel di dalam tangan Tuhan boleh meraih yang terbaik di masa depan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk Nenek Gio di Palopo dalam masa pensiun, dalam menikmati masa tua. Kasih karunia-Mu dinyatakan
dalam kehidupannya. Kuat dan sehat badani Tuhan nyatakan, sehingga ia tetap dimungkinkan untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Memberkati kekasih kami Pendeta Carolina dalam pelayanannya di Palopo, juga bersama dengan keluarga. Biarlah kasih karuniamu terus dinyatakan dalam hidup pelayanannya dan dalam rumah tangganya. Teristimewa buat kekasih kami, Ibu Pendeta Carolina, yang sedang mengandung. Tuhan memberkati janin yang ada dalam kandungannya, beri pertumbuhan yang sehat, sehingga pada waktunya nanti boleh melahirkan dengan selamat. Kami berdoa untuk Oma dan Opa Gisel yang ada di Tamalate dalam masa tuanya. Biarlah berkat, rahmat, dan damai sejahtera-Mu akan terus melingkupi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memungkinkan mereka menikmati masa tua untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Segenap rumpun keluarga, baik yang ada di Makassar, di Toraja, dan di Ambon, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka semua. Memberkati semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masale, dan setiap mereka yang setia mengikuti ibadah dari Jemaat Masale. Kiranya kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka semua. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani masa tua mereka, dimungkinkan untuk menyaksikan kebahagiaan hidup bersama dengan anak-anak cucu. Memberkati anak cucu umat-Mu, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Berkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, diberkati dalam hidup dan di dalam meraih masa depan. Biarlah Engkau juga memberkati kekasih kami Devi Lolon di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan untuk perjalanan ke depan. Teristimewa bersyukur karena Tuhan telah mewujudkan harapan dan doanya sehingga ia boleh lolos mengikuti tes CPNS. Terima kasih Tuhan. Berkat kasih-Mu akan terus dinyatakan dalam hidupnya. Hamba berdoa buat kekasih Pina, buat Cali, buat Nando, biarlah berkat, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah dalam hidup mereka. Seluruh majelis gereja-Mu, kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Berkenan Engkau atas persembahan umat-Mu, biarlah apa yang sudah dipersembahkan dapat dikelola dengan baik untuk kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Inilah Tuhan doa kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami. Teristimewa bersama dengan keluarga kekasih kami, orang tua kami, Ibu Tabita Ta'anak, pun demikian keluarga Odrian Supusepa. Kami sampaikan doa dan syukur kami hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus
kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam keberserahan diri kepada Tuhan dan hidupi dirimu dalam kasih dan kesetiaan Tuhan dengan tetap hidup setia dan melakukan perintahnya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk sebelum saya menyerahkan kepada liturgis. Perkenankan saya menyapa Oma kekasih, Oma Tabita Taknak. Selamat ulang tahun, Oma. Walaupun karena usia yang sudah lanjut, tubuh lemah, kita tetap bersuka cita betapa dahsyat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi, Oma tetap dijaga, Oma tetap dipelihara. Sehingga pada hari kemarin, Oma boleh berulang tahun. Kiranya pertambahan usia ini akan memberikan semangat bagi Oma untuk terus menjalani hidup dan tetap percaya bahwa mujizat Tuhan pasti dialami. Pun demikian, selamat ulang tahun buat Ibu Yunova Supusepa. Kiranya pertambahan usia terus memberi motivasi dalam menjalani hidup dan mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat keluarga Nyonya Tabita Taknak dan juga keluarga Audrien F. Supusepa yang boleh bersama-sama kita pada saat ini bersekutu di dalam Tuhan melalui ibadah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan akan terus melingkupi dengan kasih-Nya. Pun juga berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap langkah kehidupan, dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga. Juga tim multimedia dan pemusik, kesemuanya kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap langkah kehidupan, bahkan di dalam setiap pelayanan. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.